Oke, kali ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang sudah kami diskusikan dengan judul Pancasila Landasan Filosofis Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pada Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke. Jadi kita tahu sendiri Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga memiliki nilai-nilai filosofis yang mendalam. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang menjadi pedoman dalam berpikir dan bersikap dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita bisa paham bahwasannya Pancasila itu yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau dasar. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 dasar atau prinsip utama yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 55. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila menurut para ahli. Nah, para ahli ini siapa saja sih? Yang pertama, mantan presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua, mantan presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Yang ketiga, mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia, Bapak Roslan Abdul Ghani. Dan yang keempat, seorang guru hukum dan pemikir Indonesia, Profesor Dr. Noto Nagoro. Nah, menurut pandangan Bapak Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, yaitu Hindu Buddha, Barat Kristen, dan Arab Islam. Dan selanjutnya, menurut pandangan Bapak Soeharto, filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Dikbud. Semua elemen Barat disingkirkan dalam dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia, yaitu Pancasila Truly Indonesia. Dan kemudian menurut Roslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Selanjutnya, apa itu sistem filsafat? Sistem filsafat adalah suatu kesatuan pemikiran yang tersusun secara sistematis dan logis, yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat kehidupan dan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bagi manusia dan masyarakat. Nah, dalam sebuah sistem filsafat biasanya terdapat unsur-unsur utama, yaitu 1. Pemikiran yang rasional, 2. Nilai-nilai mendasar, 3. Pandangan tentang kehidupan, dan keempat, yang terakhir, tujuan hidup manusia. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Pancasila dapat disebut sebagai sistem filsafat? Jawabannya ya, karena Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, Pancasila memiliki nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dalam Pancasila dapat dijadikan dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila memiliki hubungan antar sila yang sistematis. Setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Ketiga, Pancasila mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dibentuk untuk mencerminkan kepribadian dan budaya-budaya bangsa Indonesia. Lalu terakhir, Pancasila memiliki tujuan moral dan etika. Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan bahas tentang tokoh-tokoh filsuf Pancasila. Jadi, Pancasila itu tidak hanya dirumuskan secara politis, tapi juga dikaji secara mendalam oleh para filsuf. Di Indonesia sendiri ada beberapa tokoh-tokoh penting yang memberikan kontribusi dalam pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, yang pertama ada Profesor Noto Nagoro, di mana beliau mengkaji nilai Pancasila secara hierarkis menjadi 3 tingkatan: nilai vital, nilai material, dan nilai spiritual. Nilai vital itu adalah kebutuhan fisik, nilai material itu adalah kebendaan, dan nilai spiritual itu adalah kebenaran, keindahan, dan religius. Lalu ada Driyakara, mengkaji
Pancasila dari sudut humanisme. Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan sebagai makhluk individual, sosial, dan religius sesuai dengan martabat eh, martabat manusia yang sesungguhnya. Lalu ada Surjanto Powardojo, di mana dia mengembangkan Pancasila sebagai sistem filsafat modern dan lengkap, mencakup dimensi ontologi atau hakikat kebenaran manusia, e- epistemologi, cara memperoleh kebenaran, dan aksiologi, hierarki nilai. Dan yang terakhir ada Sunoto. Beliau meneliti hubungan antara filsafat Pancasila dengan filsafat Timur, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam, dengan filsafat Barat, yaitu Yunani modern. Jelaskan tentang sejarah Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pertama, menjelang kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa menyadari bahwa negara yang dibentuk, yang dimana merupakan negara Indonesia, harus memiliki sebuah dasar negara yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut, Jepang yang dimana membantu Indonesia untuk merdeka membentuk sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan tujuan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang ini dibahas tentang dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk sebuah panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk merumuskan dasar negara yang lebih jelas dan terperinci. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen yang disebut Piagam Jakarta. Dokumen ini berisi tentang rumusan awal Pancasila yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah sebuah badan bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita kenal dengan PPKI. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Halo, saya Sandrio. Di sini saya mau menjelaskan poin keempat dari materi kami, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Mari kita bayangkan penjelasan saya sebagai sebuah bangunan. Pertama, soal hubungan antar sila. Bayangkan Pancasila itu bukan cuma sebuah 5 kalimat yang terpisah, tapi Pancasila adalah satu kesatuan yang saling mengunci. Nah, di poin pertama ini, intinya adalah setiap sila itu saling melengkapi. Contohnya begini, kita gak bisa bilang bahwasannya kita sedang menjalankan demokrasi atau sila keempat kalau cara kita berdemokrasi itu malah memecah belah bangsa. Kenapa? Karena demokrasi kita harus dijalankan dengan semangat persatuan atau sila ketiga. Jadi, satu sila itu gak bisa berdiri sendirian. Semuanya harus jalan barengan. Poin kedua, susunan hierarki. Nah, poin ini sangat penting. Bayangkan sebuah piramida. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di paling bawah sebagai fondasi atau dasarnya. Sila tersebutlah yang menopang semua sila di atasnya. Artinya apa? Karena kita punya nilai ketuhanan, maka kita harus punya rasa kemanusiaan. Karena kita manusia yang beradab, kita mau bersatu. Karena kita bersatu, kita baru bisa musyawarah atau demokrasi. Dan ujungnya, tujuan dari semua itu adalah keadilan sosial. Jadi kalau Anda mendengar istilah sistematis, itu maksudnya berurutan. Sila pertama menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga, dan begitu seterusnya sampai sila kelima. Kita gak bisa lompat-lompat karena semuanya saling mengikat dari dasar sampai ke puncak. Jadi singkatnya, Pancasila itu satu paket utuh. Kalau satu sila hilang atau tidak dijalankan, maka sistem filsafatnya akan runtuh. Sekian penjelasan dari saya. Oke, saya akan membahas tentang bagian 5 dimensi filsafat dalam Pancasila. Dimensi filsafat dalam Pancasila itu ada dua, yaitu dimensi ontologi dan dimensi epistemologi.
Dimensi ontologi ini membahas tentang hakikat keberadaan dalam Pancasila. Manusia dipandang sebagai makhluk individu sosial religius, yang artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri tetapi menentukan orang lain. Yang kedua ini dimensi epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang sumber pengetahuan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini berasal dari budaya bangsa, agama, adat istiadat, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai filsafat. Pancasila itu memiliki beberapa fungsi penting, antara lain, yang pertama itu sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang kedua itu sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi sistem nilai yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, yaitu yang kelima, sebagai pemersatu bangsa. Pancasila mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Sekian, terima kasih. Lalu ada alasan Pancasila dijadikan sistem filsafat negara. Beberapa alasan Pancasila dijadikan sistem filsafat negara antara lain: 1. Pancasila itu berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketiga, Pancasila mengandung nilai universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Keempat, Pancasila mampu menjadi dasar pembangunan nasional. Dan yang terakhir, Pancasila mampu menjaga persatuan bangsa. Saya akan menjelaskan tentang alasan Pancasila itu dijadikan sistem filsafat negara. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan. Tentunya alasan Pancasila dijadikan sistem filsafat negara itu yang pertama itu Pancasila itu berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia. Nah, yang kedua itu Pancasila dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila mengandung nilai universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Dan keempat itu Pancasila mampu menjadi dasar dalam pembangunan nasional. Dan yang kelima dan yang terakhir itu Pancasila mampu menjaga persatuan bangsa. Oke. Saya akan membahas kekurangan dan tantangan penerapan Pancasila. Walaupun memiliki banyak kelebihan, Pancasila juga menghadapi beberapa tantangan seperti: 1. Kekurangan masyarakat tentang pemahaman nilai Pancasila. Banyak yang kita tahu bahwa banyak masyarakat kita yang kurang mengerti nilai dari Pancasila. 2. Masih adanya konflik sosial di masyarakat. Hingga saat ini masih banyak konflik yang terjadi di antara kehidupan bermasyarakat di negara kita ini. 3. Pengaruh sosial terhadap budaya bangsa. Seperti yang kita tahu, banyak budaya dari luar negeri yang mempengaruhi budaya setempat. 4. Kekurangannya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda sekarang kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup mereka. 5. Adanya penyimpangan dalam praktik konflik dan pemerintahan. Seperti banyaknya terjadi korupsi dan yang lain-lain dalam pemerintahan kita sehingga menyebabkan nilai Pancasila tidak terpenuhi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sistem filsafat, nilai Pancasila itu bukan hanya sebagai nilai dasar, tetapi juga sebagai pedoman dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pertama itu di bidang sosial. Jadi Pancasila itu juga mengajarkan kita untuk saling menghormati antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun latar belakang seseorang. Selain itu juga mengajarkan kita untuk membantu orang lain sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan. Dan yang kedua di bidang politik, Pancasila itu mendorong kita untuk menjalankan prinsip demokrasi seperti musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat, karena setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan pemikirannya masing-masing. Dan yang ketiga itu di bidang ekonomi. Jadi Pancasila itu juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi itu seharusnya tidak merugikan pihak lain,
dan harus menghindari eksploitasi ekonomi. Dan yang di keempat ini di bidang budaya. Jadi Pancasila itu juga mengajak kita untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu juga Pancasila itu juga mengajarkan kita untuk melestarikan nilai-nilai tradisional sebagai bentuk dari identitas bangsa. Nah, jadi dari yang saya jelaskan ini bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan dan juga menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan juga saling menghormati. Sekian saja penjelasan dari saya. Halo, selamat malam. Nama saya Albert dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan negara Indonesia, yang antara lain satu, menjaga persatuan bangsa, dua, menjadi dasar pembangunan nasional, tiga, membentuk karakter bangsa, empat, menjaga stabilitas politik, lima, menjadi identitas nasional Indonesia. Untuk poin berikutnya akan dibawakan oleh kawan saya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja presentasi dari proyek kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Sekian, terima kasih.